yang terjadi kepada umat Kristen. Mereka salah dalam menafsirkan ayat-ayat Bible atas pesan yang Yesus sampaikan di dalamnya, yang membuat mereka menyimpang dari ajaran Yesus yang sebenarnya, sehingga merubah utusan menjadi sang pengutus, atau hamba pilihan Tuhan, menjadi Tuhan itu sendiri. Dan mereka, umat Kristen, justru lebih condong percaya kepada ucapan Paulus, ketimbang ucapan Yesus sendiri. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu apa, kata Yesus. Kalau kamu lihat aku, kamu sudah melihat karena Yesus adalah gambaran Allah sang Coba baca lagi Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambarnya Allah. Kalau ia adalah gambarnya Allah, berarti dia sehakikat nggak dengan Allah itu? Seesensi nggak dengan Allah itu? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Di bagian awal lagi dari ini malah di ayat yang ke-9 ya, di situ ketika Tuhan Yesus sebenarnya kalau dari ayat 1 bicara Bapa, dia akan pergi kepada Bapa. Cuma dia di sana katanya, aku akan pergi kepada Bapa, akan menyiapkan tempat bagi kamu, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Mengenal Bapa dan lain sebagainya. Lalu Filipus bertanya, bicara Bapa, kasih tunjuk Bapa itu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus bilang, Filipus, sekian lama engkau bersama dengan aku, engkau tidak pernah melihat aku. Karena barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Walah, ini repot juga. Dan di sini yang kita baca tadi, percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Mari kita bahas Yohanes 14 ayat 8-14 secara objektif dan tekstual, tanpa bias. Tujuan kita adalah memahami, apakah ayat ini benar-benar membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, ataukah ada penafsiran yang lain. Yohanes 14 ayat 8-14. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan ayat 13 dan 14, menyebut bahwa, jika meminta dalam nama Yesus, maka permintaan itu akan dikabulkan. Sekarang, mari kita analisa poin-poin penting, dalam Yohanes 14 tersebut. 1. Kalimat, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, dalam ayat 9. Ini sering digunakan oleh kalangan Kristen Trinitarian sebagai bukti bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tapi jika kita teliti, Yesus tidak berkata, aku adalah Bapa, melainkan menyiratkan representasi, bukan identitas literal. Dalam budaya Yahudi, utusan atau saliyah mewakili orang yang mengutusnya, dan dihormati seperti sang pengutus, tanpa menjadi identik. Padahal dalam Yohanes 12 ayat 49, yang berbunyi, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Ini menunjukkan Yesus adalah utusan, bukan sumber mutlak. Poin yang kedua, kalimat, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ayat 10-11. Ini bisa berarti kesatuan kehendak dan misi, bukan kesatuan zat identitas. Di ayat lain Yesus menyatakan, Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau,
"Ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau." Ini membuktikan istilah "di dalam" bukan berarti identitas Tuhan secara harfiah, karena jika begitu, murid-murid juga adalah Tuhan. Poin yang ketiga, Yesus berkata Bapa yang diam di dalamnya, melakukan pekerjaan itu, dalam ayat 10. Ini menunjukkan Yesus bukan sumber kekuatan ilahi, melainkan perantara. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini mirip dengan nabi-nabi lain dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan melakukan mujizat melalui mereka. Dan poin yang terakhir, permohonan dalam nama Yesus dikabulkan, ayat 13-14. Ini tidak secara otomatis membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam budaya Yahudi, nama melambangkan otoritas, bukan identitas Tuhan. Misalnya, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6, Petrus berkata, "Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus bukan Tuhan, tetapi diberi otoritas melalui Yesus. Kesimpulan yang netralnya, dari sudut pandang Kristen Trinitarian, Yohanes 14 ayat 8-14, diinterpretasikan sebagai bukti keilahian Yesus, karena menekankan kesatuan Yesus dengan Bapa. Namun, dari sudut pandang Unitarian dan Islam, ayat ini justru menunjukkan Yesus adalah utusan, atau rasul, yang mewakili Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Penekanannya adalah pada representasi, bukan identitas. Kesimpulan logis dan netral adalah, Yohanes 14 ayat 8-14, tidak secara eksplisit mengatakan, Yesus adalah Tuhan, tetapi dapat ditafsirkan secara simbolik, atau representatif tergantung keyakinan pembacanya. Dalam konteks Yesus sebagai utusan, semua ayat itu tetap konsisten, tanpa harus menyimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita komparasikan Yohanes 14 ayat 8-14 dengan Perjanjian Lama, atau PL, untuk melihat apakah konsep seseorang di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia, menunjukkan bahwa seseorang itu adalah Tuhan. Apakah konsep Allah dalam seseorang, orang itu adalah Allah? Sebagaimana ditafsirkan oleh umat Kristen. Untuk mengetahui itu semua, mari kita kutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama berikut ini. Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, dan menjamah mulutku, dan Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh rohnya di dalam hati Musa? Tuhan bisa berdiam dalam nabi, atau hambanya, bukan berarti nabi itu Tuhan. Roh Tuhan, firman Tuhan, atau kuasa Tuhan, bisa hadir dalam seseorang, tanpa menjadikannya Tuhan. Utusan Tuhan, disebut melihat Allah, atau menyatakan Allah, dalam Perjanjian Lama. Berikut contoh ayatnya, Keluaran 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau, sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Penjelasannya, Musa disebut seperti Allah, karena mewakili otoritas Tuhan, bukan karena dia adalah Tuhan. Ini sejalan dengan Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 8-14, tidak unik dalam konsepnya. Karena, banyak bagian dalam Perjanjian Lama pun, menunjukkan pola Tuhan menggunakan manusia pilihannya, untuk menyampaikan firman, melakukan mujizat, dan mewakilinya secara simbolik. Tanda tanya, dalam Perjanjian Lama, kehadiran Tuhan dalam seseorang, tidak menjadikan orang itu sebagai Tuhan.